Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'd. Al-Mukarramah al-Muhadirah di Darsi Ta'lim Dr. Halanelis MAG. Wa'arifukum binafsi ismi Fitratul Hasanah wal an uridu an ubayyina darsat tarbiyah bil mawdu' sistem pendidikan nasional. Pengertian dari sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1958 Pasal 1 Ayat 4 berbunyi, sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sedangkan pengertian dari pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum tertinggi yang ada di Indonesia yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia, yang berakar pada agama, kebudayaan, dan tuntunan zaman pada era saat ini. Saat ini, Indonesia menerapkan sistem pendidikan nasional yaitu wajib belajar minimal 12 tahun. Nah, 12 tahun itu mencakup 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama, dan 3 tahun sekolah menengah atas. Tanpa dipungut biaya. Hal ini tertera dalam Pasal 31 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Selain itu, dalam Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memerintahkan pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan tanpa dipungut biaya. Nah, hal ini sudah jelas bahwa pemerintah sudah memberikan biaya untuk warga negara yang akan mengenyam pendidikan dasar. Dan untuk mewujudkan demokrasi pendidikan bahwa masyarakat Indonesia telah seluruhnya menikmati pendidikan. Kemudian tujuan dari sistem pendidikan nasional. Apa sih yang menjadi tujuan dari sistem pendidikan nasional? Ada beberapa hal yang menjadi tujuan sistem pendidikan nasional, di antaranya pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, pemerintah mengharapkan agar seorang peserta didik memiliki sikap yang cerdas demi membentuk sebuah karakter di masa yang akan datang. Yang kedua, mengembangkan kemampuan dan membentuk peradaban bangsa yang bermartabat. Selain menjadi pribadi yang cerdas, seorang pelajar diharapkan memiliki etika yang baik terhadap sesama manusia dalam etika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, agar terciptanya hubungan harmonis antar sesama umat manusia. Walaupun di Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan kebudayaan yang berbeda-beda, akan tetapi jika seorang memiliki etika yang baik, maka akan terjalin hubungan yang harmonis antar sesama umat manusia yang ada di Indonesia. Yang ketiga yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukti peserta didik memiliki sikap yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yaitu dengan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Di Indonesia memiliki 6 agama yang harus dianut oleh masyarakat, diantaranya Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, dan Katolik.
Hal ini, seseorang peserta didik harus beribadah menurut agamanya. Seorang peserta didik dapat menjalankan ibadah dan kepercayaannya sesuai dengan agamanya masing-masing. Hal ini tertera dalam Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dan yang terakhir, meningkatkan kesiapan masukan dan berkualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Nah, seseorang yang memiliki moral yang tinggi akan memberikan efek yang baik kepada masyarakat di masa kini maupun di masa yang akan datang. Kemudian, dasar-dasar pendidikan nasional. Di antaranya ada 4 poin. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1954 tentang berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1950, dan yang terakhir, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pengajaran. Misi dari sistem pendidikan nasional yaitu mewujudkan sistem pendidikan sebagai perantara sosial dan berwibawa dan kuat demi pemberdayaan seluruh warga negara Indonesia. Pendidikan nasional akan menciptakan manusia yang memiliki kualitas yang tinggi sehingga aktif dan mampu menghadapi perubahan zaman. Membuka kesempatan luas bagi masyarakat dalam peningkatan profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya perkembangan zaman yang tidak dibatasi waktu dan tempat pada era sekarang ini, membuat masyarakat selalu ingin meningkatkan kualitas dirinya agar tidak tertinggal dari negara-negara lain. Dan dengan adanya pendidikan nasional membuat masyarakat mengenal dunia secara luas, sehingga dapat memicu semangat bangsa untuk bersaing dengan negara yang lebih maju. Misi dari sistem pendidikan nasional yaitu yang pertama, memberikan fasilitas dan membantu perkembangan potensi anak bangsa sejak usia dini sampai akhir hayat secara utuh demi terwujudnya masyarakat belajar. Yang kedua, mengusahakan pemerataan dan perluasan peluang untuk mendapatkan edukasi yang berkualitas bagi seluruh warga negara. Yang ketiga, mewujudkan akuntabilitas dan profesionalisme setiap lembaga pendidikan sebagai pusat pemberdayaan, keterampilan, sikap, nilai, dan ilmu pengetahuan berbasis standar nasional maupun internasional. Kemudian, memperdayakan keikutsertaan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan atas dasar prinsip otonomi dan konsep negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas edukasi dan kesiapan masukan untuk memaksimalkan pembangunan budi pekerti yang bermoral. Dari pendidikan nasional diantaranya, yang pertama, membentuk karakter ke arah yang lebih baik. Dengan memiliki karakter positif, manusia bisa lebih siap dalam memanfaatkan peluang dan menghadapi rintangan. Kemudian, mengembangkan kemampuan. Dengan adanya kemampuan manusia bisa memanfaatkan kemampuannya sehingga cenderung mampu menghadapi perubahan dengan baik. Dan kemampuan membuat seorang peserta didik lebih percaya diri. Berikut adalah data jenjang pendidikan yang ada di Indonesia. Data ini sesuai dengan Badan Pusat Statistik atau BPS Republik Indonesia. Yang pertama ada PAUD yang terdiri dari 205,645 unit.
Kemudian SD ada 148,978 unit. Ketiga, SMP ada 41,986 unit. SMA ada 14,236 unit. Dan perguruan tinggi negeri yang terdiri dari 4.004 unit. Jenjang pendidikan. Ada 3 jenjang bagi warga negara untuk mengenyam pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama, pendidikan dasar bisa terbentuk dari sekolah dasar atau SD dan madrasah ibtidaiyah atau MI. Kemudian dilanjut ke sekolah menengah, bisa dari sekolah menengah pertama atau SMP dan madrasah tasanawiyah atau MTS. Yang kedua ada jenjang atas, kemudian ada jenjang menengah. Contohnya adalah sekolah menengah atas atau SMA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, dan madrasah aliyah atau MA. Dan yang terakhir ada jenjang tinggi, bisa dimulai dari perguruan tinggi negeri. Dan yang terakhir ada jenjang tinggi, mencakup beberapa program pendidikan, diantaranya sarjana, diploma, magister, dan doktor. Jalur program pendidikan terbagi menjadi 3 tahap, yaitu pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal terdiri dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Kemudian ada pendidikan non formal, bisa berjalan secara terstruktur, contohnya pondok pesantren. Dan pendidikan informal bisa terbentuk dari keluarga atau lingkungan kecil. Adapun jenis-jenis pendidikan yaitu pendidikan umum, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan kejuruan, pendidikan khusus, dan pendidikan profesi. Syukron ala ikhtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.